Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Baik, kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita belajar tentang masih di peluang. Bagian yang ketiga kita belajar kombinasi. Seperti apa pelajarannya? Kita masuk aja langsung ke materinya. Nah, kombinasi. Berbeda dengan permutasi, kombinasi itu diartikan sebagai susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutan. Nah, highlight sini tanpa memperhatikan urutannya. Maksudnya begini. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya huruf A, B, dan C, kemudian dari ketiga huruf itu akan kita bentuk susunan huruf yang terdiri dari dua huruf, maka susunan yang terbentuk kan begini nih. AB, terus BA, AC, CA, BC, dan CB. Nah, ini kemarin yang kita pelajarin ini tentang permutasi. Nah, masih ingat kan? Kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Jadi urutan itu ngefek. Artinya nih AB dengan BA beda. Karena kalau kita nulis AB dengan BA kan memang beda ya susunannya. Dan itu dihitung 2 karena beda. Nah, berbeda dengan kombinasi, ilustrasinya begini. Nah, jika kita diminta memilih 2 orang dari 3 orang, yaitu misalkan 3 orangnya Aan, Budi, sama Coki, maka pilihan kita kan pilihan yang terbentuk yang pertama Aan plus Budi, Aan dan Budi nih kita ambil. Kemudian bisa juga yang 2 orang itu kita pilihnya Aan sama Coki. Nah, yang ketiga Budi sama Coki gitu. Ada pilihan lain nggak? Nggak ada kan? Ya inilah pilihan terbentuk. Di sini kita perhatikan kalau kita dari 3 orang ini kita pilihnya Aan dan Budi. Kalau kita pilihnya Budi plus Aan, sama aja kan dengan Aan plus Budi. Sama ya? Sama, nggak berubah tuh. Kita ambil Aan dan Budi, sama kita ambil Budi dan Aan, sama aja. Yang ini juga nih, kalau kita pilihnya Coki plus Aan, ini sama aja. Yang ketiga, kalau kita pilihnya Coki plus Budi juga sama. Artinya urutan di sini tidak berpengaruh nih. Mau kita pilihnya Aan duluan atau Budi duluan, atau sebaliknya, Budi duluan lalu Aan. Nah, urutan ini tidak berpengaruh. Nah, inilah yang disebut kombinasi. Jadi intinya itu kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau urutannya kita ubah-ubah, sesuatu itu masih tetap sama. Nah, beda dengan permutasi. Nah, biar lebih mudah kita masuk ke contoh. Sebelumnya rumusnya dulu ya. Jadi dari ilustrasi yang tadi, kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia diformulasikan sebagai berikut. Jadi kombinasi R dari N itu N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Jadi kalau permutasi kan R faktorial ini nggak ada, tapi di kombinasi ada. Nah, atau tulisannya juga boleh ditulis nanti gini, C N, R, ini sama ya. Masalah penulisan aja. N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Nah, gitu. Biar mudah, kita langsung ke contoh untuk menggunakan formula ini. Contoh, berapa banyak regu cepat tepat yang berbeda jika 3 siswa dipilih dari 9 siswa sebagai calon peserta. Nah, kita harus paham bahwa maksud soal ini adalah kombinasi 9,3 atau kombinasi 3 dari 9. Karena ketika kita milih misalkan 9 orang itu A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu, 9 orangnya. Ketika kita milih A, B, C dengan milih A, C, B itu kan sama aja orang yang kita ambil. Maka urutan itu tidak berpengaruh. Makanya kita pakai rumus kombinasi, jangan permutasi. Jadi soal ini sebenarnya bisa ditulis sebagai kombinasi 9,3. Nah, sama dengan ikutin rumus ini 9 faktorial per R faktorialnya kita tulis 3 faktorial kali 9 min 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 faktorial itu tulis aja deh 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya kita bagi
berarti tinggal 9 kali 8 kali 7. Dan kali 8 kali 7 per 3 kali 2 kali 1. Ini kalau kita hitung 3 kali 4, 12 kali 7, 84. Jadi ada 84 regu yang berbeda yang kita bisa buat dari 9 calon peserta dan kita pilih 3. Nah gitu, paham ya adik-adik ya. Nah kita lanjut ke latihannya. Perhatikan, tentukan nilai dari kombinasi 7,4 kombinasi 10,2. Nah ini sama nih, berarti sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Ini 7 kurang 4, 3 faktorial. Paham ya? Oke, sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial tetap 3 faktorialnya kakak tulis 6. Berarti sama dengan 4 faktorial kita bagi, 6 kita bagi, berarti 35. Oke, kemudian kombinasi 10,2 sama dengan 10 faktorial per berapa? 2 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial, kita tulis 2 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya kita bagi, berarti tinggal 10 kali 9, 90 bagi 2, 45. Nah, udah lanjut. Oke, hitunglah nilai n yang memenuhi kombinasi n plus 2,4 sama dengan 6cn,2. Oke, kita ikutin aturan kombinasi rumusnya. Berarti ini jadinya sama dengan n plus 2 faktorial per 4 faktorial kali n plus 2 kurang 4 faktorial. Paham ya? Sama dengan 6 kali n faktorial per 2 faktorial, di sini n min 2 faktorial. Kemudian kita sederhanakan, ini n plus 2 faktorial itu jadi n plus 2 kali n plus 1 dikali n faktorial. Stop sampai sini karena nanti kita mau bagi dengan n faktorial yang di kanan ini per 4 faktorialnya kita tulis aja 24 langsung. 24 untuk 4 faktorial. Ini n plus 2 kurang 4 jadi n min 2 faktorial. Nah, nanti kita bisa bagi dengan yang kanan. Ini 6 dibagi 2, 3. Nah, 2 faktorialnya kita udah bagi. Ini tetap n faktorial per n min 2 faktorial. Nah, sampai sini lanjut. Sini aja. Jadinya n faktorialnya kita bagi ya. Buang. Jadi tinggal n plus 2 dikali n plus 1. Oke. Per 24. Kemudian n min 2 faktorialnya kita bagi juga. N min 2 faktorial kita coret. Ini kita coret. Sama dengan 3. Nah, jelas ya. Sampai sini kita lanjutkan. Jadinya ini 24-nya kita kalikan dengan 3. Di sini n kuadrat plus 3n plus 2 sama dengan 72. Lanjut. Jadi n kuadrat plus 3n min 70 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita faktorin nih. Berarti jadinya n plus berapa? N plus 10 dikali n kurang 7 sama dengan 0. Kita dapat n-nya sama dengan min 10 atau n-nya sama dengan 7. Nah, sampai sini kita perhatikan dulu. N kan nggak mungkin negatif ya. Nggak mungkin ini negatif dan harus lebih besar atau sama dengan yang sebelah kanan. Berarti n-nya sama dengan 7. Yang n sama dengan 10 tidak memenuhi. Gitu. Nah, lanjut soal berikutnya. Berapa banyak memilih 3 orang dari 9 orang untuk mengikuti perlombaan? Nah, ini sama nih, berarti kombinasi 9
Kita milih 3 dari 9. Sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 9 kurang 3, 6 faktorial. Sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 3 faktorial 6 dikali 6 faktorial. Nah, ini 6 faktorialnya kita bagi. Berarti tinggal 9 dikali 8 dikali 7. Ini 9 kali 8, 72 bagi 6, 12 kali 7, 84. Nah, inilah. Jadi ada 84 cara nih untuk milih 3 dari 9. Selanjutnya, seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal. 7 dari 10 soal yang tersedia. Berapa banyak cara memilih soal jika nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan? Perhatikan dari sini, andai 1, 2 tidak wajib dikerjakan, berarti C 10,7. Itu kan ya. Tapi karena 1 dan 2 wajib dikerjakan, milihnya jadi gini. Kita tulis dulu misalkan 1. Ini nomor soalnya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini wajib dikerjakan. Wajib. Nah, kita pisahin deh. Nah, ini wajib dikerjakan nih. Ini nggak boleh dipilih lagi kan. Berarti karena kita mau ngerjain 7, sementara 2 ini wajib, berarti kita tinggal ngerjakan berapa lagi? 5 soal lagi ya. 5 soal. Berarti yang sisa ada berapa soal? Nah, ini ada 8. Berarti kita milih 5 soal dari 8 soal. Nah, jadi berapa banyak caranya? Ya kombinasi 8,5 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial itu 6. Berarti sama dengan 5 faktorial kita bagi, 6 kita bagi, 56 cara. Atau kalau kalian mau langsung nggak mau pakai ilustrasi ini juga boleh. Jadi kombinasi 10-nya kurang 2 gitu. Kurang 2 dari mana? Karena 2 soal udah wajib. 7 kurang 2. Jadi kan sama dengan kombinasi 8,5. Nah, balik lagi ke sini kan sama dengan 56. Nah, gitu maksudnya. Adik-adik. Kak, kenapa pakai kombinasi? Ya, pakai kombinasi dong. Karena kalau kita milih nomor 3, 4, 5. Misal kita milih 5 dari 8. Kita milihnya 3, 4, 5, 6, 7. Dengan kita milih 3, 5, 4, 6, 7. Urutannya kita ubah. Kan nggak berbeda kan pilihannya. Makanya kita pakai kombinasi. Gitu ya. Lanjut lagi nih. Berapa banyak segitiga yang dapat dibuat melalui 11 titik yang tidak segaris? Nah, kalau kita mau buat segitiga, itu kan pasti dari berapa titik? 3 titik. 3 titiknya harus nggak segaris ya. Berarti ini sama aja soalnya kombinasi 11,3. Ya kita ambil 3 titik dari 11. Sama dengan 11 faktorial per 3 faktorial kali 8 faktorial. Sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 6 kali 8 faktorial. Kita bagi 8 faktorialnya. Kemudian 90 bagi 6 itu 15 kali 11 165. Ada 165 segitiga berarti yang bisa dibuat. Oke, lanjut. Suatu panitia terdiri dari 6 orang pria dan 4 orang wanita. Berapa banyak cara memilih panitia itu dari 8 orang pria dan 7 orang wanita? Nah, perhatikan. Sekarang kita cari dulu banyak cara memilih 6 orang pria dari 8 orang pria. Cara untuk memilihnya pasti ada kombinasi 8,6. Ini memilih 6 orang pria dari 8 orang pria. Gitu kan? Karena kita milihnya, kita juga harus milih 4 orang dari 7 orang wanita, maka kita kalikan dengan kombinasi 7,4. Nah, berarti sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial kali 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan
8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 6 faktorial dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 6 sama dengan, ini kita bagi, berarti 56 bagi 2 sama dengan 28 dikali 4 faktorial kita bagi, 6-nya kita bagi kali 35 gitu ya. Sama dengan berapa nih? 28 kali 35 sama dengan 35 kali 2 70 kali 14. 14 kali 7 98 ya. 980. Berarti ada 980 cara nih untuk milih 6 orang dari 8 orang, 6 orang pria dari 8 orang pria dan 4 orang wanita dari 7 orang wanita. Gitu adik-adik. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang harus kalian pahami baik-baik adalah bagaimana membedakan permutasi dan kombinasi. Kadang suka di situ nih bingungnya. Jadi kalau kombinasi urutan itu ngefek. Jadi kalau urutannya kalian ubah, kalau permutasi itu urutan ngefek. Jadi urutan kalian ubah jadi berbeda. Tapi kalau kombinasi enggak, kalian ubah urutannya halnya tetap sama gitu. Intinya di situ. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini bisa kalian pahami dengan baik sehingga pelajaran kalian di sekolah jadi lebih mudah. Oke, cukup dulu. Tetap ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.